Di video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi pinjaman online EasyCash seperti apa jika kita mengalami gagal bayar, karena di sini juga sudah banyak yang bercerita jika mereka mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash ini bukan di nominal kecil aja, bahkan ada yang puluhan juta teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan bahas untuk aplikasi ini seperti apa dalam proses penagihannya. Oke, jadi untuk kalian sebelumnya, jangan sampai kalian tertipu dengan joki-joki pinjol yang bilang mereka bisa push data, karena itu akan menambah masalah baru buat kalian, karena biasanya itu adalah penipuan. Biasanya joki-joki pinjol tersebut adalah untuk mengambil data kita disalahgunakan. Jadi jangan sampai kalian terkecoh ya. Oke, jadi di sini untuk transparansi dari aplikasi EasyCash bisa kalian lihat ya. Di sini ada produk pinjaman, bahkan sebelum kita meminjam pun bisa dilihat ya di sini. Tenor pendek, tenor panjangnya, kemudian APR-nya 24% per tahun. Nanti kalian bisa sesuaikan sesuai enggak dengan pinjaman kalian dari hitungan yang sudah dilihatkan di luar aplikasinya. Oke, jadi untuk pengalaman banyak teman-teman ya yang sudah cerita, aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi yang sudah banyak di-download, 10 juta pengguna lebih, dan di sini kebanyakan enggak didatangi oleh DC lapangannya. Bahkan saudara saya yang dekat juga itu belum pernah didatangi oleh DC lapangan dari EasyCash. Bahkan ada yang nominalnya puluhan juta, itu dia 2 tahun atau 5 tahun ya, kemarin saya lupa, itu enggak didatangi, aman katanya ya. Pas ditagihnya itu 2 minggu awal aja, tapi kesananya aman. Namun disclaimer ya, apakah kesananya nanti setelah 2 tahun lebih ataupun 5 tahun lebih akan ditagih lagi atau enggak, saya kurang tahu untuk hal tersebut. Yang pasti ada yang aman nyampe bertahun-tahun, tetapi jangan sampai terkecoh juga. Kadang-kadang ada juga aplikasi yang meminjam, seperti aplikasi Julo ya, biasanya dia setelah bertahun-tahun dikira dianggap lunas, ternyata harus bayar ya, ditagih lagi. Kemarin ada kejadian banyak yang kayak gitu. Nah, namun intinya kesimpulannya adalah kalian jangan sampai panik ya, galbay di aplikasi EasyCash. Kalau misalnya belum ada uang, ya katakan aja sejujurnya. Dan aplikasi EasyCash ini tidak sebar data ya, apalagi di tahun 2025 ini, karena dia kan adalah salah satu aplikasi yang resmi OJK dan tergabung ke AFI-nya itu sangat lama. Jadi sudah dipercaya aman ya data-data kita di aplikasi EasyCash, karena dalam penagihannya juga sesuai SOP dari OJK. Namun saya tidak tahu nih pengalaman dari teman-teman berbeda atau sama, karena setiap orang tergantung dari nominal dan respon juga. Biasanya kalau misalnya responnya jelek ataupun terlalu mengecewakan ya, biasanya ya di aplikasi-aplikasi juga DC-nya ada yang galak. Kan kita tidak tahu di setiap DC-nya itu ada yang baik ataupun ada yang enggak sifatnya. Tergantung orangnya, karena DC-nya juga bukan hanya satu tetapi tidak begitu banyak teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Yang pasti aplikasi ini masih resmi OJK ya, dan tergabung ke anggotanya ke FPI. Jadi aman banget lah untuk kedua belah pihak. Kalau misalnya kita galbay, paling masuk ke by checking ataupun strik OJK jelek ya, turun skor kreditnya, ataupun juga ya paling seperti itu aja sih konsekuensinya. Yang pasti masih banyak orang yang diutamakan penagihannya oleh DC-DC tersebut teman-teman, karena yang download juga yang meminjam itu bukan hanya ratusan ribu tapi sudah jutaan. Jadi jangan panik, jangan sampai kalian meminta bantuan sama yang namanya joki pinjol.